Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu, guru-guru hebat dari SMA Negeri 2 Ambon. Apa kabar malam ini Bapak Ibu? Selamat malam Ibu Mona. Malam baik selalu Ibu. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu terima kasih sekali karena sudah berkesempatan hadir di malam hari ini mengikuti sesi berbagi praktik baik yang saya lakukan terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sebagai CGP Rekognisi ya yang akan melaksanakan berbagi aksi nyata 1.4 berupa berbagi praktik baik tentang budaya positif yang didahului dengan pemahaman konsep tentang apa itu budaya positif. Nah, Bapak Ibu, pertemuan kita di malam hari ini saya akan membagikan konsep materi tentang apa itu budaya positif, kemudian apa praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah, kemudian nanti saya harapkan mungkin teman-teman juga memiliki praktik baik yang bisa disampaikan, bisa menjadi bahan diskusi kita bersama, selain untuk memenuhi tanggung jawab sebagai rekognisi, tapi juga memang benar-benar kita memanfaatkan forum ini untuk bisa berbagi Bapak Ibu. Ini kesempatan yang luar biasa belajar tentang apa itu budaya positif, disiplin positif, dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, kita akan memulai pertemuan kita. Mendahulunya, mari saya ajak kita semua untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, izin share screen ya Bapak Ibu. Ya. Sudah bisa kelihatan kah Bapak Ibu slide-nya? Sudah Ibu. Ya. Sudah. Baik. Oke, teman-teman yang saya kasihi, malam ini kita akan bercerita sedikit tentang yang namanya satu konsep di program Guru Penggerak Indonesia yang namanya budaya positif. Nah, sebagai guru-guru Indonesia yang akan mengajar anak-anak di kurikulum Merdeka di SMA Negeri 2 Ambon untuk tahun kedua ya di tahun pelajaran 2023-2024, saya mengajak kita semua untuk semakin memahami konsep Merdeka Belajar yang memberikan kemerdekaan belajar bagi anak-anak, tetapi juga kemerdekaan mengajar bagi kita sebagai guru. Nah, budaya positif merupakan konsep yang tidak terlepas dari yang namanya Merdeka Belajar itu Bapak Ibu. Baik, kita akan lihat apa yang bisa saya bagikan malam ini kepada Bapak Ibu semua. Kita ikuti slide ini satu persatu ya Bapak Ibu ya. Ya, saya awali dengan filosofi pendidikan dari tokoh pendidikan nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup anak-anak. Artinya, hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai guru. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka itu hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Artinya gini Bapak Ibu, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan kepada kita, ingin menyampaikan kepada kita bahwa sebagai guru, kita harus memandang anak-anak kita di sekolah, murid-murid kita itu adalah anak-anak yang bukan sesuatu yang kosong. Anak-anak yang sudah memiliki bahagian yang menjadi kodrat sejak dia lahir gitu. Sehingga tugas kita bukan untuk merubah kodratnya dia, tetapi kita hanya menuntun kodratnya dia sebagai anak itu dituntun. Kalau misalnya dia ada berbuat kesalahan, maka tanggung jawab kita untuk menuntun dia ke arah yang benar. Kita harus menuntun dia sesuai dengan apa yang dia miliki, bukan memaksakan apa yang ada pada kita dan meminta dia mengikuti apa yang maunya kita. Gitu ya. Jadi menuntun itu berarti ada di jalan itu saja, Jangan keluar masuk sehingga membuat dia berubah, tetapi ada di jalan itu. Sehingga Bapak Ki Hajar Dewantara memberi suatu analogi begini Bapak Ibu,
bahwa kalau kita menanam suatu tanaman, menurut filosofi beliau itu karena beliau orang Jawa, ya, menanam padi, padi itu pada akhirnya akan tumbuh dan menghasilkan padi memang, bukan menghasilkan jagung atau menghasilkan mangga, apalagi menghasilkan durian gitu. Tanaman padi itu akan keluarnya buahnya padi, bukan buahnya durian, buahnya mangga, menurut keinginan sang petani gitu. Tapi memang yang ditanam itu yang keluar juga itu. Nah, sama dengan anak-anak kita di kelas, Bapak Ibu, di sekolah. Anak itu seperti itu. Kita tidak bisa merubah anak itu menurut kemauan kita, tetapi apa yang menjadi kodratnya dia. Sehingga sering kita kenal di sekolah, ya, teman-teman sebagai guru-guru yang biasa memberikan materi di IHT kita, workshop kita, bahwa anak-anak sudah punya potensi. Tidak ada anak satu anak pun yang tidak punya potensi. Tidak ada anak yang mulai dari nol gitu. Nah, tugas kita mengembangkan potensi itu saja, ya, bukan membuat potensi itu redup atau mengubah dirinya menjadi orang lain. Dia akan tumbuh sebagai dia, Adrian akan tumbuh sebagai Adrian, dan Adrian tidak akan berubah menjadi Arnold gitu, dengan segala sikap yang ada pada Adrian, perilaku yang ada pada Adrian, dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud. Bapak Ibu sebentar ya, mungkin ada yang masuk. Oh, tidak. Ya, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Mungkin sementara ini saya jadikan satu orang co-host dulu Bapak Ibu ya, supaya kalau ada yang masuk tidak mengganggu presentasi saya. Kalau misalnya ada yang ini Bapak Ibu co-hostnya ya admit saja. Kalau ada yang masuk, Ibu O-nya kali ya. Ibu O-nya jaringan bagus ke tidak? Bisa ya? Ya, saya jadikan. Cari posisi bagus nih jadi bisa. Iya, itu jadikan Ibu O-nya co-host dulu supaya kalau ada yang masuk langsung di-admit saja. Kalau tidak nanti saya terganggu harus tutup buka. Ini Bapak Ibu. Oke, saya jadikan Ibu O-nya co-hostnya sehingga kalau ada teman-teman yang bergabung, Ibu O-nya langsung admit. Ya, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Lagi. Jaringan sedikit terganggu di sini lah Bapak Ibu. Duh. Oke. Iya, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Mungkin saya sedikit agak cepat di sini. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan akan filosofi KHD tadi, kita jadi berpikir begini bahwa di sekolah, marilah kita menuntun anak-anak kita di sekolah ya sesuai dengan apa yang mereka miliki. Jangan sekali-kali lagi kita memaksakan kehendak kita kepada apa yang harus anak buat gitu ya. Nah, artinya mengalir mengikuti apa yang dia punya, kita bentuk dia. Kalau misalnya dia salah, kita panggil dan kita bina dia, tapi mengikuti alurnya gitu ya. Jangan dengan paksa tetapi perlahan-lahan sesuai dengan apa yang dia miliki. Nah, untuk itu Bapak Ibu terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan, maka kita kenal ada satu konsep di dalam pendidikan guru penggerak Indonesia yang namanya budaya positif. Nah, budaya positif ini Bapak Ibu mungkin kita pahaminya seperti ini. Kita lihat dulu
apa itu pengertian budaya sekolah ya. Budaya sekolah menurut 2 ahli yang saya angkat di sini. Yang pertama Fulan 2007 menyatakan bahwa budaya sekolah itu adalah keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Sedangkan Dill dan Peterson bilang budaya sekolah itu adalah berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, orang tua, dan staf administrasi yang bekerja sama dalam menghadapi berbagai krisis pencapaian. Nah, dengan demikian budaya sekolah itu pada akhirnya merupakan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu lama yang tercermin pada sikap keseharian seluruh komponen sekolah. Nah, jadi kalau budaya ini menunjuk kepada nilai, Bapak Ibu, nilai dan keyakinan, ya, nilai dan keyakinan yang diyakini menjadi sesuatu hal yang positif yang akan menjadi dasar bagi pemberlakuan segala segala perilaku, segala tindakan, segala tutur kata yang terjadi di sekolah. Nah, konsep budaya positif yang dimaksud yang malam ini ingin saya sampaikan itu intinya ada 6 hal Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara budaya positif itu dia menyangkut yang namanya disiplin positif dan lingkungan positif. Disiplin positif dan lingkungan positif ini adalah bagian dari yang namanya budaya positif. Nah, budaya positif itu sendiri ya dia terdiri dari 6 hal. Jadi konsep-konsep inti dari sebuah budaya positif atau disiplin positif itu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada yang namanya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga namanya ada satu konsep lagi yang namanya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Serta yang keempat itu ada yang namanya keyakinan kelas. Ini mungkin yang Bapak Ibu pernah dengar kesepakatan kelas, peraturan kelas, kesepakatan belajar. Kemudian yang kelima ada yang namanya restitusi. Nah, restitusi ini menyangkut 5 posisi kontrol guru dan juga segitiga restitusi sebagai poin yang keenam. Nah, ini yang menarik sekali Bapak Ibu yang nanti kita akan cakapkan lebih jauh di malam ini terkait dengan bagaimana kita memandang sebuah hukuman, penghargaan atau konsekuensi itu sebagai suatu hal yang selama ini kita lakukan buat anak-anak, apakah itu benar, apakah itu penting, apakah harus dilakukan seperti itu, ataukah kita harus berubah dari yang selama ini kita lakukan sehingga terbentuk yang namanya budaya positif di sekolah kita gitu. Nah, untuk mendukung ini semua ada yang namanya 5 posisi kontrol ya dari restitusi itu sendiri. Kita kenal 5 posisi kontrol yang harus diambil oleh seorang guru. Ada yang namanya posisi sebagai penghukum sampai dengan posisi sebagai manajer. Nanti kita belajar Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir yang paling menarik yang sudah coba saya praktekkan di sekolah ada yang namanya segitiga restitusi. Bagaimana menangani anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang melakukan pelanggaran di sekolah dengan cara yang sangat berbeda dari yang selama ini telah kita lakukan buat anak-anak Bapak Ibu. Nah, ini mungkin hal baru yang bisa kita praktekkan mulai dari tahun ajaran baru. Ketika terjadi anak-anak yang membuat pelanggaran, membuat masalah di kelas-kelas kita, kita mencoba mengubah paradigma berpikir kita, tapi juga sekaligus mengubah gaya dan cara kita dalam menangani siswa yang membuat pelanggaran atau membuat masalah di mata pelajaran kita. Nah, lanjut Bapak Ibu, budaya positif itu turunannya ke disiplin positif ya. Nah, yang kalau kita mendengar istilah disiplin positif ini bagian dari budaya positif itu Bapak Ibu. Jadi ketika anak sudah bisa melakukan disiplin positif, pada akhirnya diharapkan terbentuklah yang namanya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita itu Bapak Ibu adalah hukuman ya. Kalau kita dengar orang bilang disiplin itu berhubungan dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan kepada sebuah peraturan. Sehingga kalau misalnya
tidak disiplin berarti itu harus dihukum, begitu ya. Jadi kata disiplin itu selalu dihubungkan dengan hukuman. Nah, di dalam slide ini dikatakan Bapak Ibu, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, jadi kalau kita belajar di sini Bapak Ibu bagaimana kita nanti pada akhirnya tidak menerapkan yang namanya menghukum. Tetapi kita akan menerapkan kepada anak-anak suatu solusi yang dipikirkan oleh anak itu sendiri. Pada akhirnya dia akan menemukan solusi dari masalah yang dia temui. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Jadi ini terkait dengan apa itu disiplin. Dari awalnya, tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, sudah mengartikan disiplin itu sebagai memerintah diri sendiri gitu. Jadi artinya sebuah disiplin itu akan lahir secara internal sesungguhnya, bukan menunggu orang lain mendisiplinkan kita atau orang lain membuat sesuatu kepada kita. Tapi disiplin itu mestinya itu sesuatu yang lahir dari dalam diri secara intrinsik, ya itu menurut KHD. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Menurut Diane Gossen, ya salah satu tokoh, salah satu ahli dalam psikologi Bapak Ibu ya, yang dia membicarakan tentang apa makna disiplin itu sesungguhnya yang harus kita terapkan di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dengan konsep yang pertama tadi Bapak Ibu ya, tadi sudah ada disiplin dari enam konsep inti ya, ini namanya 6 konsep inti dari budaya positif. Kita mulai membahas satu persatu nih Bapak Ibu. Yang pertama itu yang tadi kita sudah masuk ke disiplin positif. Nah sekarang kita masuk ke nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian nanti masuk ke 2 sampai dengan yang ke-6. Oke, kita masuk sekarang ke nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suatu suku bangsa, agama, bahasa, latar belakang, dan sebagainya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar yang dia memayungi sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi untuk kita berperilaku. Dengan kata lain, nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan umum yang berlaku bagi manusia secara utuh. Bukan cuma di Indonesia gitu, tapi seluruh makhluk hidup yang namanya manusia itu mestinya memahami dan memaknai serta merasakan bahwa ada yang namanya nilai yang tumbuh dalam diri sebagai bagian dari kebajikan yang berlaku secara universal di dunia ini gitu. Nah, kalau di Indonesia ada beberapa kajian terkait dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai karakter gitu Bapak Ibu ya. Nilai-nilai karakter yang berlaku secara universal di dunia. Yang pertama, kalau di Indonesia sendiri, akhir-akhir ini kita mengenal terkait dengan kurikulum merdeka yang namanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini di Indonesia kita kenal ada yang namanya 6 dimensi, mulai dari beriman bertakwa sampai dengan kreatif. Kita sudah hafal malah karena sebagai sekolah penggerak, sekolah yang sudah melaksanakan P5, profil pelajar Pancasila ini sudah bukan hal baru. Profil pelajar Pancasila adalah salah satu contoh nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara universal di dunia ini, tapi khusus di Indonesia karena dia mengarah kepada Pancasila. Sementara ada juga organisasi-organisasi lain ya yang mencetuskan yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya seperti ini. Oleh IBO ya, Primary Years Program atau PYP, ini dia bilang yang namanya nilai kebajikan universal dia tinjau dari sisi sikap murid. Anak-anak memiliki nilai kebajikan itu jika mereka memiliki rasa nilai toleransi,
hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan seterusnya. Kemudian menurut 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, dia bilang nilai-nilai kebajikan universal itu misalnya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, ya sampai dengan kedamaian dan kesatuan. Jadi ini adalah nilai-nilai nilai-nilai semacam nilai-nilai karakter gitu Bapak Ibu ya. Nilai-nilai sikap yang mestinya dimiliki oleh anak-anak kita gitu. Nanti akan menjadi tantangan, apa hubungannya dengan konsep budaya positif gitu. Jadi ketika kita dikatakan memiliki budaya positif itu kalau kita memiliki nilai-nilai kebajikan universal ini dalam diri kita, termasuk dalam diri anak-anak gitu. Jadi ini kan salah satu konsep ya dari budaya positif. Jadi yang namanya budaya positif itu salah satu bagiannya adalah anak diharapkan memiliki nilai-nilai dasar ini dalam kehidupan mereka. Kalau mereka sudah memiliki nilai-nilai kebajikan ini, maka lingkungan positif itu akan mereka ciptakan. Disiplin positif akan lahir sehingga pada akhirnya muncul budaya positif. Ya. Kemudian yang berikut yang menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup ya ini ada dari satu organisasi lagi Bapak Ibu, dia menyatakan bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu ada 2, yaitu petunjuk hidup dan keterampilan hidup. Ya, kalau Bapak Ibu lihat muatan dari nilai-nilai kebajikan universal ini tidak beda jauh. Ya, artinya nilai-nilai karakter dari organisasi A, organisasi B, negara A, negara B, itu secara universal menganut yang namanya nilai-nilai hidup yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Misalnya ini empati, suara hati, kontrol diri, dan seterusnya. Demikian juga yang terakhir di bawah sini, ya dia bilang bahwa The Virtuous Project ya, dia bilang bahwa nilai-nilai kebajikan universal versi dia itu adalah peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, tanggung jawab, pengertian, ketegasan, keselamatan, dermawan, dan seterusnya. Artinya slide ini mau menceritakan apa Bapak Ibu? Slide ini mau bilang buat kita bahwa untuk mencapai budaya positif, maka anak-anak kita tuh harus dibiasakan bertumbuh nilai-nilai ini. Nah itu dasar ya, bertumbuh nilai-nilai ini. Kalau mereka sudah memiliki nilai-nilai kebajikan ini dalam diri, maka ketika kita menerapkan langkah-langkah berikutnya sampai di segitiga restitusi tadi, itu akan aman gitu, karena ini sudah ada di dalam diri mereka. Nah selanjutnya Bapak Ibu, untuk konsep yang pertama ini sudah ya, sekarang kita masuk kepada konsep yang kedua. Konsep kedua dari budaya positif itu adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta yang namanya restitusi. Nah ini lebih menarik lagi Bapak Ibu, mari kita simak apa yang disebut dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi ya dalam konsep budaya positif. Kita mulai Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saya mengajak kita untuk masuk ke konsep teori motivasi ini. Ada sedikit refleksi yang kita tanyakan untuk diri kita sendiri. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, menurut Bapak Ibu sendiri seperti apa gitu ya? Selama ini nih, apa yang mendorong Bapak Ibu mau bikin sesuatu? Mau pergi mengajar ke sekolah itu kan pasti ada sesuatu yang muncul dalam diri. Kenapa dari awalnya? Kenapa kita mau jadi guru gitu kan? Kenapa kita mau melakukan suatu aktivitas kayak seperti sekarang ini? Kenapa Bapak Ibu mau masuk bergabung dalam sesi webinar ini? Pasti ada dorongan, ada yang memotivasi Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu ada di room saat ini gitu. Nah, menurut Diane Gossen dalam bukunya dia bilang bahwa pada prinsipnya tuh ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi dasar ya yang mendorong seseorang untuk berperilaku gitu. Apa yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu hal? Menurut Diane Gossen itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan
atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi bikin sesuatu tuh karena ingin dapat penghargaan, ingin dapat imbalan, ingin dapat hadiah. Kalau yang pertama tuh kita melakukan sesuatu atau anak-anak kita melakukan sesuatu di sekolah itu karena dia menghindari hukuman gitu. Dia tidak mau dihukum. Dia takut dapat marah, dia takut dapat hukuman, makanya dia bikin tugas. Dia takut dapat hukuman, makanya dia datang tidak terlambat, tepat pada waktunya. Tapi juga ada anak-anak mungkin yang dia melakukan, dia hadir di sekolah lebih awal ya, karena dia ingin dapat penghargaan. Dia mengerjakan PR rajin sekali. Sebenarnya ada motivasi dia ingin jadi peringkat 1 di kelas, gitu. Dia ingin dihargai, dia ingin dapat imbalan. Dia menjawab soal-soal di kelas. Kenapa misalnya kalau kita sampaikan pertanyaan, ada yang bisa menjawab, anak A selalu menjawab. Kenapa? Karena mungkin saja guru sering kasih hadiah. Ya dapat coklat, siapa jawab dapat permen 1. Nah, itu juga ada yang melatar belakangi anak-anak kita untuk melakukan suatu hal. Menurut Tien Gosen ini ada 3 alasan. Alasan pertama, dia tidak mau dihukum. Alasan kedua, dia justru bikin karena dia ingin dapat imbalan, hadiah atau penghargaan. Sedangkan alasan ketiga, itu dia melakukan sesuatu karena dia ingin menjadi orang yang benar-benar diinginkan oleh dirinya sendiri dengan menghargai diri sendiri dan menghargai nilai-nilai yang dia percayai. Jadi poin ketiga ini sangat berbeda dengan poin 1 dan 2 kalau Bapak Ibu lihat. Orang melakukan suatu hal karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Nah, kita diharapkan mendorong anak-anak kita di sekolah untuk ada pada posisi 3. Bukan melakukan sesuatu karena menghindari dihukum, bikin PR karena takut dapat marah. Itu harus dihindari. Bikin PR karena ingin jadi juara, gitu. Bikin tugas karena ingin dapat hadiah coklat, gitu. Itu harus dikurangi dan pada akhirnya harus ada pada posisi 3. Bikin PR karena memang saya sebagai siswa saya menghargai diri saya sudah sekolah sampai di SMA kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 karena memang saya ingin mendapatkan sesuatu untuk masa depan saya gitu. Ini yang kita dorong harus dimiliki oleh anak-anak, bukan melakukan sesuatu karena 2 hal yang di atas tadi. Nah, jadi Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, tidak jangka pendek. Kalau misalnya yang kedua, katakanlah yang kedua Bapak Ibu, ada di antara teman-teman mungkin selama ini kalau anak-anak menjawab betul dapat hadiah, ya dapat misalnya di dalam tas tuh ada bawa gula-gula 1 buah, bawa coklat kecil, atau mungkin dikasih hadiah pensil, hadiah apa. Nah sebenarnya itu ya dalam teori di budaya positif ini Bapak Ibu dikatakan itu dalam jangka pendek mungkin bermanfaat, tapi tidak untuk jangka panjang. Ya, tidak untuk jangka panjang. Yang diharapkan adalah yang poin 3. Anak-anak melakukan sesuatu itu karena motivasi dari dalam, bukan karena hadiah, bukan karena dia takut guru. Nah, karena kalau 2 hal itu, maka itu jangka pendeknya oke, tapi jangka panjangnya tidak. Sehingga kalau orang lain yang melakukan untuk dia, tidak akan jadi. Karena dia bergantung kepada guru yang selalu memberi hadiah kepada dia. Nah, ini yang harus kita hindari Bapak Ibu. Oke, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang benar-benar dihargai gitu. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita, untuk menanamkan yang ketiga nih. Karena kita sudah terbiasa dengan yang 1 dan yang kedua. Anak-anak kalau tidak bikin PR, tidak bikin tugas, kita marah. Kita kasih keluar dari kelas, tidak diizinkan masuk, ya. Nah, itu berarti kita akan menanamkan dia atau memberi kesempatan bagi dia untuk bertumbuh motivasi yang pertama, melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini dalam jangka pendek bisa mengatasi masalah Bapak Ibu, tapi itu tidak kita harapkan. Jangka panjang dia akan bergantung terus dan itu menjadi suatu hal yang negatif. Nah, untuk yang kedua, kalau kita sering kasih hadiah
Kalau dia bikin bagus, kita kasih hadiah. Waktu kita tidak ada, orang lain yang bikin, maka anak itu tidak akan melakukan yang terbaik untuk dirinya. Karena kita tidak, orang yang menggantikan kita tidak memberikan hadiah untuk dia. Maka motivasi ini adalah motivasi yang tidak baik untuk jangka panjang, tidak akan menanamkan budaya positif dalam diri anak. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah disiplin tanpa tambahan kata positif di belakang, kalau kita bicara disiplin saja Bapak Ibu di konsep slide saya yang pertama tadi, itu sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses. Artinya kata disiplin itu sudah mengarah ke sebuah kesuksesan gitu. Kalau orang yang disiplin, itu pasti orang yang akan pada akhirnya mencapai kesuksesan. Sementara kalau kata hukuman itu merupakan identitas gagal. Artinya kalau kita membandingkan ada disiplin, ada hukuman. Kita sering menyamakan. Disiplin itu identik dengan menghukum. Anak disiplin itu berarti harus dihukum. Dihukum berarti membuat dia akan disiplin. Padahal ini dua hal yang berbeda menurut teori ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau hukuman itu dikatakan sebagai identitas gagal. Artinya kalau kita memberi hukuman pada anak itu menunjukkan kegagalan. Tapi kalau kita mendisiplinkan anak, maka itu suatu identitas kesuksesan. Nah, disiplin itu sendiri ada dua hal Bapak Ibu. Disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, restitusi ini nanti konsep sendiri yang akan saya bahas, tapi pertama kita akan lihat dulu apa yang membedakan antara yang namanya hukuman dan konsekuensi. Saya ulangi, kita akan membedakan, kita akan lihat nanti, saya coba buka semacam kuis yang nanti Bapak Ibu akan menjawab yang kalimat seperti saya tampilkan itu disebut hukuman ataukah konsekuensi gitu ya. Karena yang disebut hukuman itu berarti dia bisa terjadi secara fisik, non fisik juga, tetapi dia tidak berhubungan dengan apa yang kita lakukan gitu. Kita tidak atur dari awal, tiba-tiba dikasih anak suatu hal yang membuat dia sendiri menjadi terhukum begitu. Sementara kalau konsekuensi itu merupakan bagian dari sesuatu yang ada kesepakatan sebelumnya sehingga kalau dia tidak lakukan maka ada konsekuensinya gitu. Nah, sementara kalau restitusi beda lagi Bapak Ibu. Oke, kita lihat Bapak Ibu untuk bagaimana Bapak Ibu akan membedakan yang namanya hukuman dan konsekuensi. Kita sekarang akan belajar 3 hal nih Bapak Ibu. Ada yang namanya menghukum ya, hukuman, ada yang namanya konsekuensi dan ada yang namanya restitusi. Nah, dari 3 ini nanti kita akan ambil mana yang mestinya kita terapkan sebagai guru di SMA Negeri 2 Ambon. Oke, untuk ini Bapak Ibu saya sudah siapkan ada semacam pertanyaan yang nanti kita jawab sama-sama. Saya coba keluar dulu dari share screen-nya Bapak Ibu dan kita coba buka, saya coba share satu kalimat untuk Bapak Ibu akan menjawab ya. Sebentar Bapak Ibu dia ada di ya, ada di sini. Halo Bapak Ibu. Ibu O-nya kayaknya signal mulai terganggu. Saya bisa jadikan siapa sebagai co-host ya. Cuman untuk kalau ada teman-teman yang masuk tinggal di masih bisa Mona kalau untuk membantu teman-teman. Iya. Iya. Tapi sambil Ibu O-nya tutup ini juga tidak apa-apa kamera. Ya. Oke Bapak Ibu, kita akan lihat ya. Mari kita bedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi ya. Kalau restitusi kan saya belum bahas. Kita lihat yang 2 hal ini dulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang bisa menjawab. Ini bisa kelihatan kah Bapak Ibu tampilan ini? Tidak kelihatan Bisa Ibu. Oh, ada yang bisa, ada yang tidak ya. Kurang kelihatan Ibu Mona. Oh, berarti mungkin jaringan KP yang kurang. Sorry. Ini kayaknya Kalau jaringan. saya jelas Ibu.
Oke, ada yang jelas, ada yang tidak. Nah, teman-teman yang jelas nanti bisa menjawab ya. Ini kuisnya yang di sini. Sudah, Ibu. Yang iya, siap. Itu mungkin jaringan yang tadi belum jelas. Nah, Bapak Ibu, mari kita coba lihat apa beda antara yang namanya hukuman dan konsekuensi gitu. Nah, kita akan membedakan lewat kuis yang saya akan sajikan untuk Bapak Ibu. Silakan, Bapak Ibu, kita jawab ini sama-sama. Ada kalimat bilang begini, mencatat 100 kali di dalam buku, itu sebuah kalimat, anak mencatat nih, anak disuruh mencatat. Jika anak bikin kesalahan, terus kita suruh dia, ayo catat di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Ceritanya ada siswa yang terlambat. Kita suruh dia tulis, saya tidak akan terlambat lagi. Karena menulis kalimat ini karena dia terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini termasuk hukuman ataukah sanksi atau konsekuensi tadi? Hukuman atau konsekuensi? Nah, Hukuman. ya, menurut Bapak Ibu ini hukuman ataukah konsekuensi? Jawab aja Bapak Ibu, belum paham tapi coba-coba jawab. Hukuman, Ibu. Hukuman. Coba kita. Oke, ada Ibu, hukuman. Hukuman, Ibu. Konsekuensi. baik, ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Saya coba klik ya. Mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi gitu. Coba saya klik hukuman seperti permintaan teman-teman. Nah, ternyata salah ya. Berarti jawabannya adalah konsekuensi. Oke. Yang kedua Bapak Ibu. Nanti baru tarik kesimpulan dari belakang setelah kuis ini selesai. Lari mengelilingi lapangan basket di SMA 2 sebanyak 2 kali karena dia terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman, Ibu. Iya, benar ya, hukuman. Oke, sekarang yang ketiga. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi anak coret di meja terus dia sendiri yang membersihkan. Konsekuensi. Oke. Nah, benar. Tadi kalau hukuman kali ya. Nah, lanjut. Anak-anak diminta untuk push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nah, benar ya. Sudah mulai nih, sudah mulai bisa. Yang berikut. Menggantikan kertas tugas teman karena dia sudah coret-coret kertas tugas temannya. Konsekuensi. Oke, benar. Ya. Iya, yang berikut. Berjemur di lapangan basket SMA 2 pada pukul 12 siang karena dia ngobrol dengan temannya saat kita mengajar. Hukuman. Benar ya. Oke, sekarang murid diminta. Ada yang harus matikan mikrofon kayaknya. Ibu yang sudah selesai menjawab langsung kasih mati mikrofon ya. Ya. Oke. Nanti kalau mau jawab baru buka lagi Bapak Ibu. Ya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari, buka sepatu. Karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Kita lihat. Nah, Hukuman. ya Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi. Oke. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi dia belajar terus airnya tersenggol, air jatuh. Konsekuensi.
Konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Jadi jam istirahat dia tinggal mengerjakan tugas karena dia masuk terlambat. Konsekuensi. Konsekuensi. Benar ya? Oke. Ada lagi, masih ada. Kayaknya ini terakhir Bapak Ibu. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Duduk di tribun nih. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi. Saya klik apa Bapak Ibu? Hukuman. Saya coba hukuman sesuai permintaan. Jadi dia nih, Sanksi atau konsekuensi. dia tidak boleh istirahat karena tadi dia bikin temannya luka gitu. Jadi dia duduk di pinggir di tribun saja, tidak boleh belanja di kantin, tidak izin bermain karena dia sudah menyakiti teman. Bapak Ibu bilang itu hukuman. Hukuman. Nah, Ibu bisa lihat ya, berarti itu adalah konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit atau pembelajaran kita di kelas lah. Dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. 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 Ya. Oke, betul ya. Nah, ini tadi, ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ulangi, baca baik-baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Konsekuensi. Benar, karena ada PJOK-nya ya. Nah, oke Bapak Ibu, masih ada. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Saya mau klik apa Bapak Ibu? Coba. Hukuman. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat nih, hukuman tuh dikasih kalau apa, konsekuensi itu kalau apa, gitu ya. Oke, sudah selesai. Sekarang saya ke Bapak Ibu. Kalau gitu Bapak Ibu bisa simpulkan tidak? Apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan? Apa beda antara konsekuensi dan hukuman? Ya, Ibu Onya, silakan. Mohon izin Ibu Mona, dari kuis tadi menurut saya konsekuensi itu ada hubungan dengan kesalahan yang dilakukan. Tapi kalau hukuman itu kayaknya tidak ada hubungan dengan kesalahan yang dilakukan. Maaf kalau keliru Ibu. Baik, terima kasih Ibu Onya. Kita berikan aplaus dong Bapak Ibu, berikan reaksi kepada yang sudah diberikan. Baik, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya, apa beda antara konsekuensi dan hukuman dari kuis tadi? Ibu Gena kayaknya tadi ada raise hand. Ibu, saya sependapat dengan Ibu Onya tadi. Kalau yang tadi saya lihat kebanyakan hukuman tuh lebih banyak ke fisik dan dia tidak ada korelasinya dengan pelanggaran yang dia buat. Terima Kalau kasih. Konsekuensi Ya, itu kalau ada konsekuensi hubungannya. Jadi ada penyebab, ada kesalahan yang dibuat dan cara untuk menebusnya gitu istilahnya gitu menurut saya. Baik, terima kasih Ibu Gena. Silakan Ya, Ibu Nelly. Ya, terima kasih Ibu Muna. Jadi menurut beta kalau hukuman itu dia bersifat itu menyakitkan. Jadi yang tadi Ibu Gena bilang dia bersifat fisik. Jadi itu akan tertanam dalam hati anak itu terus menerus sehingga dia merasa bahwa hal itu adalah sebuah kekerasan. Sementara konsekuensi Konsekuensi tadi itu
hukuman yang kita berikan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Jadi berdasarkan kesepakatan, kalau dia tidak melakukan, berarti dia akan mendapat hukuman berdasarkan konsekuensi dari apa yang kita sepakati bersama. Itu menurut saya, Ibu Mona. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nelly. Ibu Mekel, silakan. Asik Ibu Mekel. Ya, terima kasih Ibu Mona. Kalau menurut saya, hukuman dia lebih pada efek jerah. Jadi seakan-akan kapok ya. Tapi kalau konsekuensi lebih pada sebuah pembelajaran yang dia dimintakan untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mekel. Masih ada tadi Ibu Leatomu. Ibu Ona, ada mau menjawab? Sudah jadi ya? Oh, Ibu Ona? Oke, baik. Ibu Leatomu belum, nanti mungkin di kuis berikut Bapak Ibu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mencoba untuk menjawab. Seperti itulah semua jawaban yang tadi disampaikan oleh teman-teman itu benar adanya. Jadi memang yang paling jelas tadi kalau Bapak Ibu lihat, hukuman itu tidak sepihak. Ya, sepihak, kita sesuka kita yang memberi gitu, tanpa melihat hubungan antara kesalahan anak dengan kondisi saat itu gitu. Sementara kalau konsekuensi itu dia melakukan sesuatu yang memang di luar kesepakatan yang sudah ada gitu. Jadi yang tadi Bu Mekel bilang kalau hukuman itu tobat toh, jerah toh, padahal sebenarnya belum tentu itu cocok dengan apa yang dia lakukan saat itu. Sementara kalau konsekuensi lebih ke pembelajaran, ke arah membina dia, membimbing dia, sehingga dia tahu bahwa kalau salah itu harus diperbaiki seperti apa. Seperti yang tadi Ibu Gena sampaikan. Jadi ada sesuatu yang seakan-akan sudah disepakati antara kedua belah pihak, entah itu tertulis, entah itu tidak tertulis, tapi dia melakukan kesalahan, tapi sebagai akibat dari sesuatu yang memang sudah menjadi kesepakatan tersembunyi ataupun tidak nyata yang sudah dilakukan antara kedua belah pihak. Tapi kalau hukuman sepihak, saya sebagai guru, saya mau menghukum dia, ikut yang saya punya mau gitu, tanpa melihat apakah kondisi anak saat itu siap untuk menerima dan tidak memikirkan bahwa hukuman yang saya berikan atau tindakan yang saya lakukan sebagai hukuman ini mendatangkan efek positifnya terhadap kita. Kita lebih ke arah ego kita yang bermain di situ. Nah, kalau Bapak Ibu ya, jadi harapan kita nanti guru-guru SMA Negeri 2 Ambon kita mulai menghindari nih yang namanya hukuman. Yang kalau kita mau terapkan buatlah minimal seminimal mungkin itu konsekuensi, tapi nanti ada yang lebih bagus lagi yang namanya restitusi Bapak Ibu. Nah, jadi usahakan menghindari untuk kita menghukum, tetapi memberikan konsekuensi kepada anak, karena dengan memberi konsekuensi berarti menjadi pembelajaran buat dia. Tadi dalam tabel dikatakan kalau konsekuensi itu sudah identitas sukses, tapi kalau hukuman itu identitas gagal. Artinya dengan memberi hukuman itu kita sudah mengantar anak ke pintu gerbang kegagalan. Karena dia sendiri merasa tidak percaya diri dengan hidupnya, gitu Bapak Ibu. Bayangkan kalau anak-anak kita sering kita hukum dengan tidak boleh masuk di jam pelajaran kita. Sepihak kita, ya. Anak tidak buat tugas langsung di luar, anak masuk terlambat langsung di luar. Nah, kita sepihak Bapak Ibu, ya. Walaupun mungkin kita kan sudah komitmen di awal bahwa tidak boleh terlambat. Nah, karena terlambat maka konsekuensinya dia di luar. Nah, di luar itu apakah mendatangkan hal positif ataukah kita memberikan tindakan yang lain yang pada akhirnya menjadi pembelajaran buat anak gitu. Yang ada mendatangkan dukungan positif, tidak semata-mata negatif. Dia tinggal di luar itu tidak mendatangkan positif, tidak mendatangkan hal positif. Karena dia tinggal di luar, dia tidak dapat apa-apa dari pembelajaran. Apakah dia musuh kita? Anak itu musuhnya kita? Kan tidak, Bapak Ibu. Anak-anak bukan musuhnya kita. Jadi ketika kita membiarkan dia di luar kelas, berarti kita menganggap dia musuh kita. Dan tidak pernah memasukkan dia ke dalam kelas, itu bagian dari kita memusuhi dia. Bukan memberi dia pembelajaran. Nah, kalau pembelajaran mestinya ada tindakan lain yang harusnya mendatangkan efek positif. Misalnya, dia diizinkan di dalam kelas, tapi dia mengerjakan tanggung jawab mungkin sambil tetap ada di dalam kelas. Mungkin dia duduk, tapi dia di dalam kelas. Tapi kalau di luar sudah banyak hal yang dia hilang dalam pembelajaran kita. Oke Bapak Ibu, masih banyak lagi ya, kita harus tinggalkan dulu yang ini. Kita lanjut Bapak Ibu untuk slide yang berikut. Terima kasih untuk partisipasi di
kuis yang tadi Bapak Ibu. Kita lanjut lagi, saya berbagi kanvanya lagi Bapak Ibu. Ya. Ya. Yang berikut Bapak Ibu, ada yang namanya penghargaan. Tadi kita sudah belajar hukuman, konsekuensi, lalu penghargaan. Nah, ada satu teori di dalam konsep budaya positif ini, dia bilang begini Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Alfikon, dia pendapat ahlinya dia bilang begini, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi kalau kita beri hukuman itu sesungguhnya kita menghancurkan potensi anak. Begitu juga dengan memberi penghargaan Bapak Ibu. Loh kok bisa gitu? Nah Bapak Ibu kita lihat. Penghargaan, contoh penghargaan tuh banyak. Penghargaan dalam bentuk verbal, kata-kata. Tapi juga penghargaan yang sering kita tunjukkan itu dalam bentuk fisik. Kasih hadiah misalnya. Kalau dia dijawab benar dapat embel-embelnya. Nah, di sini dikatakan penghargaan efektif jika kita menginginkan, saya kasih besar Bapak Ibu. Penghargaan itu akan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut, baca saja anak ya, maka anak tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ya, contoh kalau kita terbiasa memberikan hadiah kepada anak, kalau anak jawabannya benar atau nilainya tinggi, kita kasih hadiah dalam bentuk fisik, maka ketika orang lain yang mengajar dan tidak memberikan hadiah lagi, maka anak itu malas jawab. Kalau Pak Guru boleh, Ibu Guru boleh dapat hadiah. Kalau yang Ibu Guru A boleh, Ibu Guru B saya dapat hadiah, dapat marah boleh. Nah, maka tidak akan menjawab lagi. Itu berarti hadiah itu mungkin efektif pada waktu kita berikan. Dia akan menjawab. Tapi cukup sampai di situ. Begitu tidak ada lagi hadiah yang diberikan, dia stop untuk melakukan, memberikan prestasi terbaik dari dia. Kenapa? Karena dia memberikan sesuatu cuma untuk mengejar penghargaan. Nah, jadi Bapak Ibu mulai sekarang kurangi memberi hadiah, reward kepada anak dalam bentuk-bentuk fisik yang dengan tujuan untuk dia bisa bangkit. Itu efektif Bapak Ibu, tapi tidak akan tertanam dalam hati dia. Yang diharapkan adalah untuk jangka panjang kan, tadi yang 3 motivasi itu. Dia melakukan sesuatu karena menghargai diri sendiri, bukan karena penghargaan dari orang lain. Itu. Kemudian, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberi penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Ini artinya tidak efektif kalau kita memberikan penghargaan. Nah, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Kadang-kadang penghargaan dianggap sebagai hukuman gitu Bapak Ibu. Ya, karena menimbulkan iri hati, kita selalu memuji seorang anak ya, seorang siswa, sedangkan siswa lain tidak pernah dipuji, maka akan muncul rasa iri dari sebagian yang lain karena tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Artinya penghargaan disebut sebagai merusak hubungan. Nah, dalam teori ini dikatakan penghargaan juga bisa merusak hubungan, baik hubungan antar anak itu sendiri dengan orang lain gitu. Jadi karena dia sering dihargai, dipuji, dikasih hadiah, orang lain jadi cemburu gitu. Kemudian penghargaan juga disebut menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, anak-anak yang mendapat ranking kedua akan merasa dihukum gitu. Kenapa di kurikulum sejak K13 tuh Bapak Ibu sudah tidak ada lagi perankingan, tidak ada lagi ranking gitu. Karena dalam hasil penelitian seperti ini. Perankingan itu orang akan mengejar sesaat, tapi tidak berjangka panjang. Sehingga bisa menimbulkan yang tidak mendapat ranking, berarti dia dianggap dia bukan yang terbaik. Yang itu yang terbaik. Nah, sehingga dia merasa dihukum. Nah, makanya di sini dikatakan dihukum juga merupakan penghargaan. Dihukum sebagai penghargaan. Penghargaan itu adalah merupakan sebuah hukuman. Oke, nah Bapak Ibu kalau begitu mana yang akan kita pakai selanjutnya? Ada yang namanya sebuah konsep restitusi. Apa itu restitusi Bapak Ibu? Sekarang kita masuk ke intinya ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka. Saya ulangi, proses menciptakan kondisi. Kita ciptakan kondisi bagi anak-anak untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka tuh bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan, demi untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi Bapak Ibu, konsep restitusi ini mau mengajarkan kita tidak melakukan dengan cara hukuman ataupun konsekuensi tadi, tapi dengan cara yang berbeda. Yang berbedanya adalah anak buat salah, anak itu kita panggil, dan ada tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan sehingga pada akhirnya anak itu mengenali bahwa saya salah dan saya siap untuk memperbaiki diri. Pada akhirnya solusi untuk memperbaiki diri itu bukan datang dari kita, tapi dari anak itu atas kesadarannya dia sendiri gitu Bapak Ibu. Beda dengan tadi hukuman. Dia melakukan karena dia takut. Dia melakukan karena ada konsekuensi perjanjian. Tapi yang restitusi lebih daripada itu. Dia menyadari bahwa dia harus berubah karena memang dia menghargai apa yang dia miliki gitu. Jadi motivasinya dari dalam. Oke, kita lihat kelanjutannya Bapak Ibu. Ya. Nanti turunan dari restitusi ini Bapak Ibu ada yang disebut dengan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang menarik yang nanti kita nonton videonya Bapak Ibu ya untuk bisa memahami yang namanya restitusi. Kemudian nanti terakhir untuk memahami restitusi kita akan lihat yang namanya segitiga restitusi. Praktek segitiga restitusi yang saya harapkan malam ini setelah saya membagikan best practice-nya Bapak Ibu, setelah ini kita guru-guru akan mencoba mempraktikkan segitiga restitusi buat anak-anak yang melakukan pelanggaran di SMA 2 gitu ya. Tidak lagi menghukum tapi memberikan tindakan segitiga restitusi. Ya, menarik sekali Bapak Ibu, nanti kita belajar sama-sama. Nah, sebelum masuk ke restitusi itu Bapak Ibu kita kenal satu konsep lagi yang namanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas selama ini kita buat di kelas adalah kesepakatan kelas. Ya, dulu waktu angkatan 1 guru penggerak itu kenal istilah kesepakatan kelas. Kemudian ada peraturan kelas. Nah, sekarang yang dianjurkan untuk kita buat di kelas itu yang namanya keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Kita lakukan refleksi sebentar. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Artinya gini Bapak Ibu, sekarang kita mau belajar tentang keyakinan kelas nih. Tadi sudah sampai di restitusi secara konsep. Ya, belum masuk ke restitusi dalam prakteknya. Nah, sebelum masuk ke restitusi dalam praktek ada satu konsep yang ketiga, keempat dalam budaya positif, itu namanya keyakinan kelas. Kita belajar dulu tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Mau belajar keyakinan kelas, saya ajak Bapak Ibu merenungkan 2 pertanyaan ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu, waktu kita naik sepeda motor ke sekolah, setiap hari bawa motor ke SMA 2, kan kita harus pakai helm. Menurut Bapak Ibu, kenapa kita harus menggunakan helm? Ibu Meis, karena Ibu Meis biasa dengan motor. Ibu Meis pakai helm kenapa ya? Halo Ibu Meis? Baik, Bapak Ibu yang lain yang menggunakan sepeda motor? Ada aturan Melindungi kepala dari Untuk maaf, ini kalau 2 orang saya jadi ini ya bising. Yang menjawab tadi siapa ya teman-teman? Maaf saya tidak bisa lihat dalam posisi ini. Ya, langsung saja Bapak Ibu yang mengangkat tangan. Mohon maaf, saya di posisi ini tidak bisa melihat yang raise hand. Ya. Ibu safety melindungi kepala pada saat kecelakaan. Baik. Dan juga itu salah satu peraturan yang diberikan oleh kepolisian. Baik, Ibu Mata Kupan ya? Iya Ibu. Iya, terima kasih Bu Emi. Ya, untuk keamanan dan juga itu merupakan peraturan lalu lintas yang harus dipatuhi. Baik, terima kasih Bu Emi. Pertanyaan kedua Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker atau ialah pada waktu COVID ya,
waktu COVID ataupun sekarang kalau ada yang batuk-batuk disuruh pakai masker, mencuci tangan setiap saat. Kita ingat waktu COVID dan sampai sekarang pun bukan cuma COVID sebenarnya, mau makan cuci tangan. Itu kenapa menurut Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada yang ingin menjawab? Baik, kalau belum ada yang menjawab, saya kembali ke jawaban Ibu Emi tadi. Ibu Emi yakin bahwa menggunakan helm itu karena untuk keselamatan diri sendiri. Dan memang itu aturan pemerintah, lewat peraturan lalu lintas ya. Itu berarti Ibu Emi yakin bahwa ada nilai, ada sebuah nilai yang terkandung dalam sebuah aturan, gitu kan? Betul ya Ibu Emi ya? Ada nilainya Betul, apa nih? Ibu. Nilainya adalah ada keyakinan yang Ibu Emi dapat dari pertanyaan ini. Kalau saya menggunakan helm, saya aman, kepala saya aman. Berarti nilai keamanannya. Dia yakin bahwa menggunakan helm itu ada nilai keamanan di situ. Kemudian ketertibannya, karena sesuai dengan peraturan lalu lintas. Berarti tertib berlalu lintas. Ada nilai ketertiban di situ. Nah, itu artinya Bapak Ibu, begitu juga kalau kita menggunakan masker pada saat sakit, pada saat COVID, itu berarti kita menjaga kesehatan kita kan, karena kita yakin bahwa ada suatu nilai di balik tindakan kita. Nah, ini Bapak Ibu yang mendasari kita untuk melakukan yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu dikatakan di sini bahwa kita itu akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan kita punya keyakinan tadi, daripada kita mengikuti sebuah aturan. Kalau keyakinan itu lahir dari dalam diri, maka kita akan melakukannya dengan segenap hati. Tapi kalau keyakinan itu datang dari luar, maka belum tentu kita bisa melakukan itu dengan segenap hati. Kalau cuma sekedar memenuhi peraturan lalu lintas, bisa saja main sembunyi-sembunyi, Ibu Emi bisa jalan lewat lorong. Karena itu cuma sekedar memenuhi peraturan lalu lintas. Tapi coba kalau keyakinan yang ada adalah melindungi kepala. Nah, itu yang tertanam kuat. Pasti akan mempengaruhi Ibu Emi kalau lupa bawa helm, pasti akan balik dan cari helm. Karena takut kepalanya kenapa-kenapa kalau jatuh misalnya ya. Nah, tapi kalau cuma sekedar memenuhi peraturan lalu lintas, ya sudah terlanjur tidak pakai helm, saya jalan lewat gang tikus saja, lewat jalan tikus. Nah, itu karena cuma sekedar memenuhi aturan. Tapi beda kalau kita yakin tentang suatu hal yang kita pegang. Nah, itulah kenapa istilah keyakinan kelas ini dipakai dalam budaya positif. Bukan peraturan kelas saja ya, tapi keyakinan kelas. Karena keyakinan jauh lebih luas maknanya dan jauh lebih tertanam secara intrinsik gitu dibandingkan sebuah peraturan. Kalau peraturan cuma menunjuk kepada aturan-aturan teknis yang memang harus dipenuhi. Tapi untuk penanaman di dalam hati sampai ke hati itu secara internal itu tidak terlalu dalam gitu ya. Nah, murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, yang terjadi di sekolah-sekolah, kita bikin peraturan tata tertib siswa. Kita bikin tata tertib siswa tanpa kita memberitahukan apa makna di balik aturan-aturan itu buat anak-anak. Nah, ini tidak akan efektif kalau kita tidak memberikan kalimat-kalimat yang cukup efektif di dalam peraturan tata tertib sekolah kita, sehingga membuat anak itu ketika membacanya, dia tidak merasa itu sebagai suatu hukuman, tapi dia merasa itu tanggung jawab yang harus dia lakukan. Nah, ini yang kita akan rubah ke sana Bapak Ibu. Bagaimana membuat aturan-aturan di sekolah kita dengan bahasa-bahasa, kalimat-kalimat yang efektif, yang di dalamnya tuh mestinya mengandung makna intrinsik untuk anak mampu melakukannya. Bukan karena dia takut, bukan karena dia ingin dipuji sehingga dia melakukan aturan itu. Tapi seharusnya dia melakukan aturan itu karena dia menghargai diri dia sendiri. Dia menghargai lembaga pendidikan kita. Nah, ini yang akan kita lihat secara bersama-sama Bapak Ibu, makanya dinamakan dengan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, sebagai guru baru yang akan mengajar di kelas 10 nanti, teman-teman yang mungkin sekarang sudah mengajar kelas 11 sudah terbiasa menerapkan keyakinan kelas
waktu di kelas 10, tinggal dilanjutkan. Tapi yang belum pernah membuat keyakinan kelas selama ini, mari kita belajar untuk membuat keyakinan kelas. Apalagi yang mengajar kelas 10, nanti mulai masuk, langkah pertama membuat dulu keyakinan-keyakinan kelas di kelas-kelas kita. Ya, usahakan dia merupakan kalimat-kalimat yang lebih luas maknanya, yang tidak mengandung unsur untuk menekan, ya. Makanya dikatakan di sini langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah merujuk kepada peraturan sekolah, ya. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan umum atau universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat dan yang bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, intinya, 1, Bapak Ibu yang akan masuk di kelas 10, langkah awal di minggu pertama, buatlah keyakinan kelas dengan anak-anak di kelas masing-masing. Caranya, membuat keyakinan yang jangan terlalu konkret, tapi dia masih bersifat abstrak. Artinya tidak langsung mematok masuk jam sekian, ya. Tetapi mungkin hadir di kelas tepat waktu, gitu ya. Nah, jadi dia merupakan pernyataan-pernyataan yang umum. Oke, kita lihat contohnya langsung, Bapak Ibu. Nah, kita lihat ke keyakinan kelas mana tuh contohnya. Oh, sorry Bapak Ibu. Tadi sepertinya ada contoh yang terlewatkan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu nanti saya berikan contoh, ya. Jadi istilahnya kita membuat desain untuk keyakinan kelas itu tidak seperti dulu-dulu lagi kita membuat peraturan yang HP disimpan saat guru lagi mengajar. Tapi kalimatnya dirubah menjadi menjaga kondisi kelas pada saat pembelajaran berlangsung, gitu. Menjaga kondisi kelas pada saat pembelajaran berlangsung, menjaga kondisi keamanan kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Ini kalimat umum yang di dalamnya bisa termasuk hal-hal yang tadi. Kenapa tidak dianjurkan ke peraturan kelas Bapak Ibu? Karena anak dididik untuk bagaimana dia memahami sesuatu itu karena dari dalam, motivasi dari dalam, bukan dari luar karena aturan. Tapi dia melakukan karena memang tumbuhnya dari dalam. Oke Bapak Ibu, nanti slide-nya akan saya berikan tersendiri ya untuk yang ini. Ya, kita lanjut ke sekarang Bapak Ibu yang namanya 5 posisi kontrol guru. Ya, oke, kita akan nonton satu video menarik lagi Bapak Ibu. Saya akan putarkan untuk Bapak Ibu semua. Silakan menonton yang namanya 5 posisi kontrol. Lalu Bapak Ibu menempatkan selama ini saya ada di posisi mana. Ada yang namanya posisi kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, ada yang namanya posisi kita sebagai teman. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya posisi kita sebagai Yang ketiga, pembuat rasa bersalah. Ya. Kemudian yang keempat, posisi kita sebagai pemantau, dan yang kelima, posisi kita sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu harus melakukan posisi yang mana? Mari kita lihat secara bersama-sama video berikut ini. Ya, Bapak Ibu, ini mungkin video yang terakhir, mohon diperhatikan sehingga kita bisa ada pada memahami apa yang namanya posisi kontrol guru, dan kita akan mengambil pembelajaran dari video ini. Selamat menyaksikan Bapak Ibu, saya akan putarkan dulu. Emi kas turun tangan, Emi. Semoga bisa tershare Bapak Ibu ya. Jaringan nih. Ya,
Sebentar ya Bapak Ibu, kita akan lihat sebuah video yang cukup menarik. Silakan kita nonton sama-sama. Bisa mendengar suara Ibu? Bisa. Ya, Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu.
Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Oh, belum kasih masuk. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Baik. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah setia menonton video tadi yang sangat menarik. Menurut Bapak Ibu, sehari-hari kita ada di posisi mana? Apakah di antara kita ada yang menjadi penghukum selama ini? Ayo refleksi. Ya, betul. Luar biasa. Ya, ada yang jadi posisi sebagai teman? Ya, ada. betul. Ya. Ada yang pembuat rasa bersalah? Ya, betul. Betul. Bapak Ibu lihat. Ya, oke, silakan dimatikan mikrofonnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu luar biasa ya, kita memang diharapkan menjadi manajer tadi. Manajer berarti mengharapkan anak menemukan sendiri solusinya berdasarkan bimbingan kita. Pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan efektif mungkin sehingga anak menjawab dan akhirnya dia bisa sendiri menemukan. Oh iya, nanti saya akan rubah cara saya bangun, Bu. Alarmnya saya setel, ada kakak, ibu bisa bantu. Nah, itu kan keluar dari mulut anak. Tapi selama ini kan kita jadi penghukum. Kenapa? Nah, susahlah melawan lagi. Nah, itu kita tuh hari-hari Bapak Ibu. Ya. Ayo bikin ini demi ibu, wali kelas nanti dapat panggil dari kepala sekolah kalau gini. Nah, kita ada di posisi-posisi itu Bapak Ibu. Kita semua ya. Jadi mudah-mudahan dengan video tadi kita masing-masing berefleksi Bapak Ibu sehingga ke depannya kita akan menjadi semakin baik. Tidak apa-apa Bapak Ibu, namanya kita dari hari ke hari kita belajar sehingga kita akan menjadi seorang guru yang lebih baik lagi. Harapannya posisi manajer itu akan masuk ke yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Saya masuk dengan bagian terakhir dari pertemuan kita di malam ini yang namanya
segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, ini slide kita untuk materi konsep disiplin positif yang terakhir. Kita lihat dia sudah terjawab tadi sebenarnya di video posisi sebagai manajer. Saya cuma menunjukkan garis besarnya saja sehingga Bapak Ibu akan lebih klop. Oh iya, kalau kita menerapkan segitiga restitusi nanti seperti apa di kelas. Ya, ini Bapak Ibu, bagaimana praktek segitiga restitusi? Teorinya seperti ini. Ada 3 hal, namanya segitiga ini ya Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi itu dia sudah diterapkan pada posisi manajer tadi. Jadi pertama, kalau anak-anak bikin kesalahan, kita panggil, lalu kita stabilkan identitasnya tadi. Stabilkan identitas dengan cara kalau dia mengakui dia salah, kayak tadi Naren, ya ibu saya salah. Nah, kita akan bilang kepada dia bahwa memang benar bahwa membuat kesalahan itu manusiawi. Ini langkah awal nih Bapak Ibu. Langkah awal, tidak ada satu orang pun yang tidak pernah berbuat kesalahan, gitu. Ya, kita membangun kembali identitas dia dulu, percaya diri dia. Baru kita gali dia secara perlahan-lahan. Bahwa tiap orang pernah berbuat salah. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat salah. Nah, namun gitu ya, nanti kita lanjut. Nah, jadi itu menstabilkan identitas dengan cara mengangkat dia. Kan kalau dia sudah rasa dia bersalah nih, dia akan down kalau kita semakin marah. Nah, disitulah kita tidak marah. Tapi kita bukan membenarkan dia, tapi kita mendukung dia dengan menyatakan bahwa secara manusia kesalahan itu wajar. Nah, nanti ada catatannya, catatan lanjutan. Tapi kalimat dengan kita memberikan kalimat itu sudah mengangkat dia dari sebuah keterpurukan. Tadinya dia takut nih, waktu terlambat dia takut, mau ngomong saja sudah takut. Tapi dengan kita mengangkat, menstabilkan identitasnya, maka dia akan jujur dan berkata kepada dia. Jadi harapan kita dengan menstabilkan identitas itu ada kejujuran yang nanti di tahap berikutnya. Oke, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kalau kita sudah angkat menstabilkan identitasnya, oke lah, bukan kamu sendiri juga yang terlambat. Nah, tapi bolehkah ibu tahu kenapa sampai kamu terlambat kayak tadi kan? Nah, itu validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan apa penyebab dia melakukan kesalahan atau pelanggaran tadi. Kita bawa dia ke situ. Dia tidak akan menjawab penyebabnya kalau dari awal kita sudah marah kan Bapak Ibu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, berbuat salah itu manusiawi. Kamu juga tidak sendiri kok berbuat salah. Jadi kita memberi kesempatan buat dia jujur di situ. Nah, baru kita tanya, kenapa sampai kamu melakukan itu? Apa yang membuat kamu melakukan itu? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Itu langkah kedua Bapak Ibu. Tanyalah alasan apa sampai dia membuat pelanggaran. Baru langkah ketiga, di sini dia akan jujur kenapa dia membuat kesalahan. Asal kita awali dengan menstabilkan identitasnya. Lalu kita tanya, kenapa alasannya? Apa yang membuat dia? Kita gali di situ. Baru kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Kalau demikian, kalau kamu sudah tahu bahwa ada hal yang kamu belum betul melakukannya, kira-kira ada keyakinan sekolah kita, keyakinan kelas kita, di mana yang kamu langgar gitu, aturan mana yang kamu belum memenuhi. Maka dia akan mengingat apa yang menjadi keyakinan kesepakatan kita. Nah, dia akan bilang kesepakatan mana, kayak tadi, kan menghargai diri sendiri. Keyakinan kelas kan umum bahasanya tadi Bapak Ibu. Menghargai diri sendiri dan orang lain Bu yang saya telah tidak lakukan. Nah, kalau begitu kamu sekarang bertekad tidak untuk keluar dari zona itu? Kamu sekarang akan berubah tidak? Ya Ibu, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan kalau kamu mau berubah? Maka dia akan diantar dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Siapa yang bisa membantu kamu untuk menyetel alarm? Ada Kak Emma Bu. Selain Kak Emma siapa lagi? Ada ibu saya. Kalau begitu selanjutnya dan selanjutnya. Maka inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Sampai pada akhirnya anak itu akan sampai pada kesimpulan, oh iya Ibu, kalau begitu ke depannya saya akan lebih baik dari yang sekarang. Itulah yang disebut dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi diawali dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, itu adalah teori terkait dengan konsep-konsep budaya positif. Yang terakhir saya tunjukkan praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah, ya, yang sempat saya dokumentasikan. Saya melakukan praktik segitiga restitusi dengan salah satu anak yang melakukan pelanggaran. Ada 2 kasus yang saya angkat. Yang pertama, siswa ini sering alpa di mata pelajaran saya, dan yang kedua, siswa ini sering tidak mengerjakan tugas
di mata pelajaran saya. Saya melakukan praktek segitiga restitusi sehingga pada akhirnya anak ini keluar dari permasalahannya. Dia sampai pada solusi bahwa iya ibu, saya akan tidak alpa lagi. Saya akan rajin mengerjakan tugas. Bukan karena paksaan saya, tapi lewat proses seperti seorang manajer tadi Bapak Ibu. Maka itu akan muncul. Kemudian keyakinan kelas yang pernah saya buat seperti ini, ya. Lalu yang terakhir yang sudah saya lakukan adalah pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Tadi ada salah satu konsep yang tidak sempat saya jelaskan tadi, kebutuhan dasar karena itu materi yang esensial yang sudah kita pahami. Jadi pembelajaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan dasar siswa. Siswa SMA senangnya membuat games, melakukan simulasi, merancang produk. Nah, saya lakukan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka sebagai seorang siswa SMA. Nah, kemudian praktik baik yang telah saya lakukan yang lain yaitu melakukan mentoring kepada rekan guru tentang bagaimana menanamkan motivasi dan nilai kebajikan universal kepada rekan-rekan guru yang telah saya lakukan di sekolah maupun di komunitas belajar lainnya yang sempat saya dokumentasikan di saat ini. Ya, baik Bapak Ibu, demikianlah kajian tentang budaya positif serta best practice yang telah saya lakukan yang bisa saya sharing kepada Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat dan memberikan makna untuk kita refleksikan bersama sehingga ke depannya mungkin Bapak Ibu bisa kita lebih baik lagi dalam melakukan proses-proses pembelajaran kita dengan anak-anak kita di kelas. Ya, sampai di sini Bapak Ibu mungkin satu kesempatan saja kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin satu orang saja karena waktu ya Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Oh ya, Ibu Mekel silakan Ibu Mekel. Ya, terima kasih Ibu Mona. Mungkin bukan pertanyaan juga sih, sekadar mau mengkonfirmasi saja. Berarti restitusi itu sama dengan coaching? Ya Ibu Mona ya? Ya, oke. Sudah Ibu Mekel satu? Sudah Ibu, siap. Ya. Ya, jadi restitusi ini kalau di dalam teori budaya positif, di dalam budaya positif itu salah satu program, dikatakan di situ ya, program atau metode untuk melakukan proses bagaimana membuat tumbuhnya budaya positif. Teknik untuk melakukan restitusi bisa kita lakukan coaching dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang efektif, pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga menimbulkan jawaban-jawaban yang pada akhirnya muncul solusi dari anak itu sendiri. Jadi restitusi itu metode ya, pendekatan untuk menghasilkan budaya positif. Teknik untuk bisa melakukan restitusi salah satunya adalah melakukan coaching ya, lewat pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin demikian Ibu Mekel. Ya. Baik. Terima kasih Bu Mona. Iya, terima kasih Ibu Mekel. Bapak Ibu yang lain, kalau tidak ada pertanyaan lagi karena waktu kita sudah cukup panjang, mohon maaf sudah ganggu Bapak Ibu punya waktu semua, tapi harapan saya dengan pertemuan kita malam ini bisa memberikan sesuatu makna positif. Ya, Ibu Nelly mungkin mikrofonnya ya. Memberikan makna positif dan bisa berefleksi bersama sehingga kita bisa melaksanakan ini di sekolah kita secara maksimal. Demikian ya Bapak Ibu ya. Oh, Pak Talakua. Ya, satu kesempatan saya berikan kepada Pak Talakua. Silakan Pak Leo. Maaf Ibu Mona, saya tadi tidak mengikutinya dengan baik ya. Tapi saya merasa cukup tertarik dengan apa yang disampaikan Ibu. Memang kita belajar harus trik-trik yang baru ini kita harus mengadopsinya ya untuk pengembangan kita ke depan. Ya mungkin itu saja Ibu Mona, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Leo untuk penguatannya buat teman-teman semua. Mulai ke depan kita akan berupaya, kita juga manusia yang tidak terlepas dari kelemahan Bapak Ibu, tapi kita punya semangat. Semangat itu yang akan membuat kita menjadi lebih baik ke depan. Kita mencoba untuk menjadi seorang guru dengan posisi kontrol sebagai manajer. Ya,
kita mulai mengurangi posisi kita sebagai penghukum, kita mulai mengurangi posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, kita mulai mengurangi posisi kita sebagai teman, mulai mengurangi posisi kita sebagai pemantau saja, tapi yang lebih tepat dan lebih pas adalah kita membangun kekuatan untuk bisa menjadi seorang manajer buat anak-anak, ya, sehingga dengan posisi itu kita yakin tampilan kita akan sangat maksimal di depan anak-anak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Malam ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan materi yang berbeda di lain waktu. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu semua. Selamat malam. Selamat malam. Saya stop. Oke, Bapak Ibu, stop recording.